Gang elit di malam hari seperti ini ya reviewnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Teman-teman, di video kali ini saya mau belusukan ke gang-gang kecil di sekitar hotel saya. Nah teman-teman, ini adalah di mana saya mau pindah hotel ya. Jadi dari Kapadokia, begitu datang saya check in 1 malam di hotel milik Daniel. Teman-teman bisa lihat link di kolom deskripsi ya. Jadi sebelum ke Kapadokia saya juga menginap hotelnya di Istanbul di hotel milik Daniel. Begitupun apartemennya. Nah seperti ini teman-teman, suasana gang-gang kecil di Taksim ya. Ini ada di Taksim, Istanbul, letaknya di benua Eropa. Sekarang ini pukul 2 siang, jadi toko-toko belum semua buka ya. Nah teman-teman, gang-gang kecil ini dipenuhi dengan kafe-kafe, bar, dan juga tempat santai lainnya ya, kesukaan orang bule-bule gitu. Nah dari hotel saya sebelumnya itu kesini belok kiri. Nah ini jalan utama, disebut juga ini Jalan Istiqlal, tapi bukan Jalan Istiqlal yang kita tahu di Jakarta itu ya, Masjid Istiqlal. Nah ini namanya Jalan Istiqlal yang ada di Taksim. Di sini disebut juga City Walk, artinya di sini semua orang semua berjalan kaki ya, nggak ada mobil, nggak ada kendaraan lainnya, hanya sesekali ada kereta wisata yang lalu lalang, tapi itu pun ada jam-jam tertentu, dan kereta ini hanya beroperasi di sekitaran Taksim saja. Nah dari Jalan Taksim itu nggak jauh ya dari hotel saya, terus belok ke kanan. Nah ini juga gang kecil ya. Di sini banyak sekali itu yang apa ya, kayak kita mah penerima tamu gitu ya, pada berdiri di depan barnya atau salonnya. Nah di sini juga Akademi Bio Blue tuh teman-teman, ada akademi ya di gang kecil ini. Nah itu juga ada mobil, biasanya mobil itu cuman untuk menjemput tamu atau wisatawan yang akan ke bandara atau yang baru datang ke Taksim ini. Nah di sini juga ada hotel, dan rata-rata hotel di sini ya teman-teman jarang ada lobinya. Misalkan ada lobinya dan resepsionis itu biasanya ada di lantai 2, karena lantai bawahnya disewakan untuk pertokoan ataupun kayak bar-bar gitu deh, kafe. Nah tadi juga kita lihat ada tempat tato ya. Jadi di Istanbul atau di Turki ini jangan kaget ya, bertato itu udah biasa dan banyak banget tuh toko apa-apa ya, saya nggak ngerti itu untuk jasa mentato. Nah ini juga kafenya udah buka tapi masih tutup ya. Di situ juga tempatnya shisha tuh kayak semacam apa ya, saya kurang paham ya, kayak ngerokok atau apa, kurang tahu. Nah dari sini belok lagi, belok kiri. Nah jadi sekitar 2 blok dari apartemen sebelumnya, maksud saya 2 blok dari hotel sebelumnya. Nah ini anak-anakku pengennya sama abinya, nggak mau sama saya, jadi saya free. Koper-koper dibawa Alif sama apa ya, kayak semacam cleaning service, tapi dia juga ngebantu ngebawain koper. Nah ini ada warung kecil di bawah hotel saya, jadi enak saya kalau ada perlu apa-apa enak di bawah ada ya. Nah ini hotel yang sudah saya sewa. Teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi ya linknya.
saya sudah membuat video room tour hotel ini. Ya teman-teman, setelah kami beristirahat sebentar, jam 6 sore kami keluar dari hotel. Nah, kami sudah melaksanakan sholat duhur dan asar secara di jamak qashar. Nah, seperti ini ya, itu gedung-gedung sekitaran apartemen atau hotel saya. Dan di sana itu ada masjid yang dibangun oleh Presiden Erdogan. Nanti saya akan mereview masjid itu ya. Nah teman-teman, seperti ini kondisi di sore hari. Sebenarnya sih kalau di Indonesia udah maghrib ya, tapi di sini teman-teman bisa melihat mataharinya masih terang benderang ya, karena sekarang lagi musim panas. Nah, pertokoan, kafe, dan lainnya itu sudah mulai ramai ya dikunjungi oleh bule-bule. Nah, teman-teman, gang-gang ini adalah gang yang penuh dengan mudah lah ya, mudah untuk berbuat dosa, atau memang kurang tahu ya, namanya juga di sini kawasannya kawasan bule, dan Turki termasuk negara sekuler ya. Dan ini kenapa saya katakan gang elit, karena di sini tempatnya nongkrongnya bule, dan semua yang dibutuhkan bule itu orang asing gitu ya, wisatawan asing semua ada di sini. Nah teman-teman, jangan ragu untuk datang ke Turki, karena saya memilih perjalanan liburan ke Turki itu karena di Turki walaupun negaranya sekuler, tapi di sini juga banyak juga orang muslimnya ya, karena memang Turki adalah negara muslim ya sejak awalnya. Dan juga di sini sangat mudah menemukan makanan yang halal yang mungkin sulit ditemukan bila teman-teman berlibur di Eropa atau di benua Eropa lainnya. Nah, Turki ini kan terletak di dua benua, yaitu benua Asia dan benua Eropa. Di sini di Istanbul terletak di benua Eropa. Di sini ramai sekali ya. Dan orang lebih mengenal Istanbul daripada Ankara. Padahal ibu kota Turki adalah Ankara. Nah teman-teman, ini situasinya ya. Tadi juga terlihat ada mobil travel ya, atau mobil taksi yang menurunkan atau menaikkan wisatawan ke tempat tujuannya. Ini jalannya agak menanjak ya. Jadi di sini jalanannya bukan beraspal tapi seperti batako gitu ya. Begitu jalan lurus menuju masjid, di kanan kirinya ada gang, sama aja teman-teman. Terdapat bar, kafe, tempat tato, permainan ya, kebutuhan orang wisatawan. Jadi teman-teman, saya sarankan kalau datang ke Istanbul ini, ke Turki ini, membawa pasangan halal ya. Jadi harus kuat iman dan tundukkan mata, apalagi yang baru datang atau belum pernah melakukan perjalanan jauh yang notabene banyak orang bulenya ya, yang pakaiannya sangat minim sekali. Jadi di sini memang tempatnya wisatawan luar, non muslim, sehingga otomatis banyak sekali kemaksiatan yang ada di gang-gang ini ya. Kalau tadi di Jalan Istiqlal itu kan jalanan besar, dan di situ pertokoan ya, bukan jalan kecil, jadi nggak ada yang namanya kafe, bar atau apa, jarang sekali ada, hanya sesekali, dan itu pasti restoran besar atau kafe besar. Nah teman-teman, ini juga gang-gang yang tadi siang saya lewati ya,
Artinya ketika saya pindah dari hotel sebelumnya menuju hotel yang sekarang. Ini malam hari saya setelah berkeliling-keliling ya di Taksim ini, saatnya kami beristirahat dan melewati jalan atau gang yang sama ketika kami mau menuju ke hotel yang baru ini yang sekarang ditempati. Nah, itu rame banget ya teman-teman ketika di malam hari. Bener-bener gang elit, gang yang penuh kemaksiatan ya teman-teman. Masya Allah, ini benar-benar harus sering menundukkan kepala ini. Jadi teman-teman, suami saya ketika sholat subuh itu tidak melewati gang-gang ini ya, karena ngeri katanya. Ngerinya bukan ngeri kejahatan, bukan, karena banyak orang mabuk, laki-laki dan perempuan itu pada mabuk, dan juga banyak perempuan-perempuan yang biasa yang menjajakan diri, sehingga suami saya memilih jalan utama yang menjauh, padahal lebih jauh. Dan kalau dari hotel ke masjid yang tadi, Masjid Presiden Erdogan itu kan hanya lurus, tapi suami tidak ngambil jalan ini, jalan kecil ini, tapi ke jalan raya. Dan kata suami, di pagi hari atau subuh ya, waktu sholat subuh itu rame, masih banyak orang yang pada mabuk, yang pada nari-nari ya, gitulah pokoknya. Jadi ngeri banget. Tapi suami saya besar sekali niatnya ingin sholat berjamaah, sholat subuh di masjid, sehingga bismillah dengan niat yang tulus, ikhlas, alhamdulillah selamat nyampe ke masjid dan pulang dengan selamat. Nah, ini kafe-kafe yang dekat dengan hotel saya. Nah, ini ada di bawahnya warung kecil dan juga ada toko buah-buahannya. Saya mau beli buah-buahan dulu ya teman-teman untuk stok di dalam hotel. Sekian dulu teman-teman belusukan saya di gang-gang elit ini. Inilah review gang-gang kecil di sekitar hotel yang saya tempati. Terima kasih yang sudah menonton. Salam happy mom, happy wife. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.